Amsal 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Yuk, 2. Untuk mengetahui hikmah dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijaksana. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah kita ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka yang hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, yang memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai kamu orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataan kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Untuk pemimpin biduan, Mazmur 11 ayat 1. Dari Daud, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu?
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mazmur 12 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Mazmur 13 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyertai aku di dalam kesesakan, Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan Tuhan akan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Engkau sudah bersyafaat sepanjang malam
untuk kehidupan kami, dan pagi hari ini kami mau mendengar, kami mau menerima setiap syafaat-Mu atas kehidupan kami. Kami mau mengaksesnya, kami mau menerimanya supaya kehidupan kami di bumi seperti di surga. Kami sudah menyatu dengan Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami diam di dalam Engkau. Dan hari ini Tuhan terus singkapkan kepada kami apa yang masih menjadi ganjalan, apa yang masih menjadi penghalang antara kami dengan Engkau. Teruslah ajari kami, singkapkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini waktu kita belajar firman Tuhan sembari berpuasa, ya, Tuhan memberikan kepada kita yang namanya di dalam Kristus, ya. Tuhan memberikan kepada kita yang namanya pemahaman di dalam Kristus. Ada begitu banyak orang merasa masih sudah di dalam Kristus, tetapi ternyata mereka berada di luar, ya. Nah, salah satu penyebabnya mereka masih ada di luar adalah masih hidup di dalam kutuk. Nah, hari ini kita akan bongkar, ya. Apakah aku ini masih ada di dalam kutuk? Ternyata aku masih ada di luar, gitu ya. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 kemarin kita sudah belajar, ya, bahwa di dalam Kristus itu segala berkat rohani di dalam surga kita bisa akses. Tapi kenapa hidupku masih susah untuk mengalami terobosan, hidupku masih babak belur, hidupku masih susah, gitu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Memang berkatnya di dalam surga, berkatnya berkat rohani, dan berkatnya di dalam surga. Dari Bapak Ibu sudah belajar bahwa semua yang terjadi di alam fisik terjadi dulu di alam roh. Kita juga manusia roh, dan kita bisa mengakses semua berkat yang sudah Bapak sediakan di dimensi alam roh. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan kita ada firman Tuhan. Ketika Roh Kudus dan firman menyatu dan kita berkata-kata sesuai dengan firman tersebut, kita sedang mengakses semua yang Tuhan sudah sediakan, segala berkat rohani di dalam surga. Kita bisa akses. Jadi dari alam roh, itu alam fisik terjadi dari alam roh dulu. Nah, baru kita bisa menikmati. Kalau alam rohmu sepi, tidak pernah ada doa, tidak pernah ada deklarasi firman, maka tidak terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Makanya itulah yang terjadi yang namanya kering hidupnya, susah hidupnya, ya. Bapak Ibu mengerti, ya. Dan ada juga beberapa orang yang tinggal di luar Kristus. Kenapa mereka tinggal di luar Kristus? Satu, karena mereka tidak lagi mempunyai keinginan untuk membaca firman, untuk berdoa. Yang kedua, mereka masih menyimpan ganjalan hati, konflik, ya. Kemudian sakit hati, trauma, semua yang bermasalah dengan hati enggak segera diberesi. Sementara Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita masih ada konflik, belum ada kebenaran, belum ada, engkau belum melakukan firman Tuhan, ampuni, ya. Terus kemudian sukacitamu hilang, cemas, takut, khawatir, terus kemudian tidak ada sukacita. Tuhan menyuruh kita sukacita, tetapi tidak ada sukacita. Nah, penghalang-penghalang berkat berikutnya adalah kutuk, ya, kutuk. Nah, kita hari ini akan membongkar apakah masih ada kutuk di dalam diri kita. 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, saudara perhatikan ini, ya. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa
Yohanes 8 ayat 32. Baca dulu ya, Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, kamu akan mengetahui kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi ketika kita tidak membaca firman, kita sedang tidak mengerti kebenaran. Tapi kalau kita rutin membaca firman, terus tekun membaca firman, bukan hal-hal yang halusinasi, tapi kebenaran firman. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kebenaran itu terus-menerus kita pelajari, kita minta hikmat Tuhan, minta Tuhan singkapkan, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Nah, tadi di 2 Korintus 11 ayat 4, 2 Korintus 11 ayat 4, ada yang namanya Yesus yang lain, ada yang namanya roh yang lain, ada yang namanya Injil yang lain. Nah, ini yang membuat kita ini berada di luar Kristus. Kristus itu kebenaran, Kristus itu firman Tuhan. Kalau ada orang menyatakan bahwa aku menyembah Yesus, tetapi dia berfokus pada patung-patung, dia berfokus pada pegangan yang dia pegang, jimat-jimat, dia berfokus kepada ketaatan separuh. Nah, tadi ya yang di KKS, renungan KKS hari ini, ketaatan yang separuh-separuh itu namanya ketidaktaatan. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya. Nah, kita yuk pelajari satu persatu. Ulangan 7 ayat 25 sampai 27. Ulangan 7 ayat 25 sampai 27. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Saudara perhatikan ya, ada barang-barang yang harusnya tidak boleh ada di dalam rumah. Contoh video porno. Contoh topeng-topeng kepalsuan dipasang di rumah. Oh, ini barang seni, Bu. Ini hanya hiasan. Ya monggo kalau Bapak Ibu berpendapat seperti itu, tetapi saya sepengalaman saya bersama dengan Tuhan sampai dengan hari ini, setiap kali orang itu berkeras menyimpan barang tumpasan di dalam rumahnya, cepat atau lambat iblis berhak tinggal di rumah itu dan merusak keluarga di situ, entah dengan kesehatan, ekonomi, macam-macam. Misalnya, karena saya sendiri juga mengalami gitu loh. Waktu itu karena ketidakmengertian kami, jadi di rumah itu waktu itu kan kalau saya itu masih kecilnya kan belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada pengajaran firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan dengan semuanya apa namanya masih. Jadi kita itu masih membawa sesuatu yang di dalam rumah itu sebetulnya mendatangkan kutuk. Misalnya begini, di rumah saya waktu itu ada yang namanya patung dari Bali yang siluet gitu lah ya, siluet kayak orang telanjang. Nah, itu menimbulkan yang namanya kutuk perzinahan, gitu, dan itu real. Orang tua saya, jadi bapak ibu saya karena dia pegawai negeri, mengikuti teman-temannya
dengan melakukan pergi ke orang pintar untuk namanya supaya karirnya naik gitu ya. Ini orang zaman dulu. Ini saya ngomong bukan menjelek-jelekkan orang tua saya, bapak ibu saya sudah bersama dengan Tuhan. Sebagai pelajaran buat kita semuanya hari ini. Kalau ada barang-barang yang harusnya tidak boleh ditaruh di dalam rumah dan engkau masih menaruhnya di rumah, menimbulkan kutuk di dalam rumah tanggamu. Misalnya video porno, nanti perzinahan masuk. Kemudian patung-patung telanjang, kemudian kepala-kepala binatang, itu kan sebetulnya kalau orang bilang itu seni, tetapi itu sedang memasukkan barang tumpasan ke dalam rumah. Kemudian ada dipasang yang namanya apa ya itu senjata-senjata ya kayak gitu tuh sebetulnya menimbulkan masalah di dalam rumahnya. Kembali ke Ulangan 7 ayat 26. Ulangan 7 ayat 26, dan janganlah engkau membawa suatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. 27. Nah, enggak ada ya. 26. Ya, janganlah engkau membawa satu kekejian masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik. Jadi gini ya, kalau hari ini masih ada barang-barang seperti itu, tumpaslah. Tumpas itu barang tumpasan, jangan dibawa masuk. Itu membawa kutuk di dalam rumahmu. Bagaimana menumpasnya adalah buang, bakar, ya, terus lalukan dari rumahmu. Ya, Ulangan 27 ayat 25 lah ini kutuk tuh macam-macam ya. Nanti Bapak Ibu di Perjanjian Lama tuh banyak sekali itu contoh-contoh kutuk ya. Salah satunya ini Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Suap. Nah, ini yang sedang muncul ya. Lukisan lukisan orang Bali tidak. Lukisan kalau itu berbentuk yang telanjang itu menimbulkan nanti perzinahan ya. Kalau hanya pemandangan ya nggak masalah sih ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan engkau melihat lukisan itu membuat engkau jatuh di dalam dosa gitu. Ya, seperti lukisan senjata-senjata itu kan menimbulkan yang nama pertengkaran. Karena apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat setiap hari, itu menimbulkan yang namanya terjadilah apa yang seperti yang kau pikirkan. Nah, ini banyak yang belum paham, maka saya mengusahakan supaya Bapak Ibu paham ya. Nah, ini kutuk tentang suap ya, suap hari-hari ini sedang diekspos, ada begitu banyak orang-orang yang masuk ke dalam KPK atau masuk penjara oleh karena menerima suap. Karena suap itu berarti kan memasukkan uang panas ya ke dalam rumah kita, ya kan? Berarti menimbulkan kutuk di dalam rumah tangga kita. Kemudian Maleakhi 3 ayat 8 sampai 9. Nah, ini banyak juga yang belum paham ya. Yuk kita baca, kita perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? 9. Kamu telah kena kutuk. Jelas ya ayatnya? Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kalau tidak membayar perpuluhan berarti menimbulkan kutuk di dalam rumah tangga kita. Karena persembahan perpuluhan itu dikhususkan untuk Tuhan. Kamu ngambil yang dikhususkan untuk Tuhan sama dengan pencuri.
sama dengan perampok. Ya, jadi persembahan perpuluhan itu harus kita bayar ya supaya kita tidak disebut sebagai pencuri atau perampok. Orang yang mencuri milik Tuhan ya kena kutuk. Nah, bagaimana supaya kita tidak lagi kena kutuk? Malayaki ayat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Ini Tuhan aja sampai ngomong kayak gitu loh. Enggak, kamu kalau enggak akan miskin kalau kamu tuh memberikan persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan itu adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan membukakan tingkap-tingkap langit. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kenapa ada banyak orang hari ini mengalami kutuk? Oleh karena salah satunya tidak membayar perpuluhan. Bu, gereja saya tidak mengajarkan bayar perpuluhan. Beri sedekah, beri secukupnya, beri seikhlasnya. Dia monggo silahkan berkeras dengan itu. Tetapi yang saya dapat dari Tuhan, sampai dengan hari ini saya membayar perpuluhan. Oke? Supaya apa? Tidak ada kutuk. Dan supaya apa? Saya tetap tinggal di dalam Kristus. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang ada lagi juga yang menyebabkan kutuk adalah, coba perhatikan di Yakobus 3 ayat 6 sampai 10. Yakobus 3 ayat 6 sampai 10. Ada kata-kata jahat yang diucapkan orang lain kepada kita, ada kata-kata jahat yang kita ucapkan kepada orang lain, dan ada kata-kata jahat yang kita ucapkan terhadap diri kita sendiri. Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita apa? Wow, mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Berarti kutuk bisa terjadi oleh karena perkataan-perkataan kita ya. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Perhatikan ada yang namanya kutuk perkataan. Yang pertama adalah kata-kata jahat yang diucapkan orang lain kepada kita. Nah, kata-kata jahat yang diucapkan orang lain kepada kita itu tidak akan kena ke kita asal kita tidak buka celah, asal kita tetap di dalam Kristus tadi. Ya, kalau kita tetap di dalam Kristus, kalau kita tetap dalam pengurapan Tuhan, kalau kita tidak bikin celah, tidak ada dosa, maksudnya kita tidak sedang berbuat dosa. Ada orang ngutuki kita itu tidak kena. Misal 26. Ayat berapa ya itu ya? Yang kutuk tanpa ini tidak akan kena itu loh. Ya, ada ya. Atau kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Itu Amsal 26 ayat berapa ya? Nah, nanti cari sendiri ya. Pokoknya kalau tidak ada celah, kata-kata jahat yang diucapkan orang lain kepada kita, kita tidak akan kena. Terus ada kata-kata jahat yang kita ucapkan kepada orang lain. Roma 12 ayat 14. Waktu kita mengucapkan kata-kata jahat kepada orang lain, berarti kita sedang menciptakan kutuk. Loh, Tuhan itu kan pernah ngomong sama Abraham, Abraham, kalau ada orang yang mengutuki kamu,
aku akan mengutuki dia. Kalau ada orang yang memberkati kamu, aku akan memberkati dia. Lah sekarang kalau kita ini kadung jengkel, terus kita ini ngomong apa namanya jahat terhadap orang lain, di mana orang lain itu diberkati Tuhan loh. Itu menimbulkan kutuk di dalam diri kita. Saudara paham enggak ini? Paham ya? Kalau kita mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, sementara orang lain itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena kita ini kadung jengkel, karena kita ini kadung marah, kita mengucapkan kata-kata jahat kepada orang lain. Di mana orang lain itu sedang diberkati Tuhan. Orang lain itu adalah kesayangan Tuhan. Maka itu menimbulkan kutuk di dalam diri kita. Karena suatu hari Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, siapapun yang mengutuk kamu, aku akan mengutuk dia. Tuhan ini ngomong kayak gitu loh. Siapapun yang memberkati kamu, aku akan memberkati dia. Maka saya lebih suka untuk memberkati daripada mengutuk. Ataupun kalau saya sedang tidak enak hati saya, lebih baik saya diam daripada saya mengutuk. Karena kalau itu orang sedang diberkati oleh Tuhan, kutuk karena adik saya. Saudara paham ini ya? Roma 12 ayat 14. Coba dibuka. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini perintah. Jangan mengutuk. Kalau kutuk, ya itu tadi Amsal 26 ayat 2 ya. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kalau kita ini sedang di dalam pengurapan Tuhan, kita dikutuki orang, enggak akan kena. Jangan takut dengan kutukan orang. Bu, aku pernah disumpahi orang lah. Kalau engkau tinggal di dalam Kristus, enggak akan kena itu. Amin. Nah, di samping itu kita juga tidak boleh mengutuk. Ini kata-kata yang menjerat kita menjadi sebuah kutuk di dalam hidup kita ya. Nah, kata-kata jahat yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Kita sendiri ngutuki diri sendiri gitu. Wah, kenapa sih dulu aku dilahirkan? Coba kalau aku tidak pernah dilahirkan. Untuk apa sih aku dilahirkan? Mengutuki dirinya sendiri. Amsal 6 ayat 2. Amsal 6 ayat 2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap di dalam perkataan mulutmu, ya, terjerat dengan perkataan, engkau terlanjur mengutuki dirimu sendiri. Matius 27 ayat 24 dan 25. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. 25. Nah, seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Wow, ngeri benar ini ya, mengutuki dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya membahas ini? Selalu ada alasan ketika Tuhan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari di saat ini. Adalah saya melihat ada orang-orang hari ini itu sulit untuk menerima pembebasan tubuhnya ya, mau meninggal itu susah ya. Oleh karena masih ada barang tumpasan yang dia sebetulnya banyak kemunafikan sih ya katanya, karena waktu masih sehat itu selalu berkata aku sudah ini, aku sudah ini, oh sudah dibuang semua, oh sudah dilepasin semua ya, aku sudah lepasin semua. Ternyata ketika di hampir selesai hidupnya itu nggak selesai, sulit untuk meninggalnya. Ternyata masih ada ikatan dengan kuasa gelap yang belum dibatalkan.
Nah, hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sadar, ya, sehat dan sadar. Saya mau mengajak kita semuanya untuk minta ampun. Dan kalau engkau pernah berjanji dengan kuasa gelap, pernah pergi ke dukun, sebutin satu-satu itu, ingat ya, Roh Kudus akan mengingatkan, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Mari kita batalkan semuanya. Ya, Bu, saya tidak melakukan, tetapi nenek moyang saya mengajarkan, engkau termasuk kena kutuknya karena 4 keturunan di bawahnya itu kena kutuk. Engkau harus membatalkannya. Bagaimana membatalkannya? Di dalam nama Tuhan Yesus, semua perjanjian yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang kami dengan kuasa kegelapan, kami batalkan. Kutuk itu yang menimpa aku dan anak keturunanku, batalkan dengan kuasa darah Yesus. Ya. Terus nanti kalau ada perkataan sia-sia, engkau mengutuki orang, itu menimbulkan kutuk di dalam dirimu sendiri. Nah, ini berbahaya. Nah, hari ini coba kita pelajari di Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat 13 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Bapak Ibu, nanti waktu kita berdoa untuk pelepasan kutuk, Yesus itu sudah menjadi kutuk karena kita, ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus sudah menanggung kutuk, jangan kita membuat kutuk sendiri atas hidup kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, kan? Di dalam Dia. Yang Efesus 1 ayat 3 sampai 14 kemarin, ya, di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita semuanya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 13 sampai dengan 15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa semua kutuk itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan bikin surat kutuk hutang. Ya, kalau hari ini kita pernah mengatakan hal-hal yang sia-sia, mari kita, karena perkataan-perkataan yang sia-sia harus di Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36, kata sia-sia kita harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 36. Ya, Matius 12 36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hari ini kalau engkau pernah berkata-kata yang jahat kepada sesamamu, minta ampun dan cabut kata-katamu. Engkau mungkin pernah mengutuki istrimu sendiri, suamimu sendiri, anak-anakmu sendiri, saudaramu, temanmu. Hari ini engkau berkata, Tuhan, aku batalkan perkataanku, kutukku kepada sesamaku. Tuhan, aku minta ampun. Aku batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar semua kutuk diubah menjadi berkat di dalam nama Yesus. Saudara, buka kamera, saudara semuanya. Hari ini kita menghadap Tuhan. Buka kameramu semuanya. Kita serius mengurusi dosa. Kita serius mengurusi semua yang kita anggap itu biasa. Kita anggap itu normal. Tetapi saudara, saya ini mendampingi banyak orang-orang, apalagi yang mau meninggal. Mereka sangat sulit untuk meninggal oleh karena masih ada yang nyantol. Dosa mereka masih ada yang nyantol. Ya, perjanjian yang pernah
mereka kerjakan belum dibatalkan, barang-barang tumpasan, mereka ternyata masih membawa jimat-jimat dan itu lupa. Buka kameramu, kita akan pemberesan dengan Tuhan. Kita akan pemberesan dengan Tuhan, ya. Dan hari ini ada pemulihan, ada pentahiran atas kehidupan kita, ada pembatalan perjanjian, ada pembatalan perkataan sia-sia. Kuasa darah Yesus itu menghapus semua dosa dan pelanggaran kita, dan kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditahirkan. Tidak ada iblis yang bisa nuntut kita. Haleluya. Supaya apa? Ketika engkau benar-benar tinggal di dalam Kristus, engkau berhak untuk menerima semua terobosan, engkau berhak untuk menerima semua berkat, engkau berhak untuk menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Ya, jadi mari kita beresi, mari kita menghadap Tuhan, mari kita benar-benar tersungkur di kaki Tuhan. Mungkin bukan engkau yang mengerjakannya, tetapi nenek moyang bikin perjanjian. Engkau tidak paham, tapi engkau tahu bahwa perilaku mereka bukan orang yang takut akan Tuhan, mereka masih punya ritual-ritual. Mereka masih pergi ke gua-gua, mereka masih menyembah patung-patung, mereka masih berdoa kepada patung-patung. Itu menimbulkan kutuk. Karena ketika engkau memandang kepada patung itu, pikiranmu akan didrive kepada patung itu. Itulah yang namanya Yesus yang palsu, itulah yang namanya Injil yang palsu. Dan kamu akan dimasuki oleh roh yang bukan Roh Kudus. Ini serius. Ya, ini serius, dan mari kita berdoa. Dan kalau nenek moyangmu masih belum menyembah Yesus, masih menyembah Allah asing, itu juga menimbulkan kutuk. Mari kita beresi kutuk dan kita berdoa untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang belum di dalam Kristus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, buka kameramu, buka kameramu. Buka kameramu semuanya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, ini anak-anakmu, engkau memandang mereka satu persatu, Bapak di surga. Dan hari ini Roh Kudus, engkau singkapkan kepada kami, engkau singkapkan kepada kami segala sesuatu yang masih mengganjal, yang merupakan tuntutan iblis, merupakan surat hutang, bahkan itu menjadikan kutuk di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Roh Kudus, bongkar semuanya. Dan hari ini, apabila orang tua kami dulu pernah melakukan ritual-ritual dengan orang pintar, paranormal, kuasa kegelapan, dan kutuk itu menimpa kami, bahkan mungkin juga dulu kami mengerjakannya. Oh, di dalam nama Yesus, semua kutuk perjanjian dengan kuasa kegelapan hari ini kami batalkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Di atas kayu salib Tuhan, Engkau sudah mengampuni setiap kutuk, menghapus setiap kutuk, dan kutuk itu Engkau ubah menjadi berkat. Dan kami hari ini tinggal di dalam Kristus supaya berkat itu boleh kami akses. Tuhan, kalau dulu kami pernah mengutuki sesama kami, padahal orang itu diberkati oleh Tuhan, dan kutuk itu menimpa kami, ampuni kami. Hari ini kami membatalkan semua perkataan kutuk yang pernah kami ucapkan kepada sesama kami, kepada suami kami, kepada istri kami, bahkan pada pernikahan kami, pada anak-anak kami. Hari ini semua kutuk ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Semua perkataan sia-sia ini kami cabut, kami batalkan dengan kuasa darah Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kalau kami dulu pernah mengutuki diri kami sendiri, kami menyesali kenapa aku harus dilahirkan. Aku mengutuki diriku sendiri, Tuhan, ampuni kami. Karena aku mencabut perkataanku ini, Tuhan, perkataan yang sia-sia kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kalau di dalam rumah kami itu ada barang tumpasan yang harusnya tidak boleh masuk di dalam rumah tangga kami, dan itu menimbulkan panas dalam suasana dalam rumah kami. Rokok, narkoba,
semua yang berzinah, semua yang membuat kami berzinah, semua yang membuat kami menyembah berhala, ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, apapun yang ada di dalam rumah kami yang membuat kami terikat dengan benda itu, hari ini semua barang tumpasan ini bakar dengan api Tuhan. Kami putuskan ikatan dengan barang-barang tumpasan ini, dan kekudusan melingkupi rumah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar berkat Tuhan turun atas kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Tuhan, apabila orang tua kami masih menyembah Allah asing, dan kutuk itu menimpa kami, sehingga kami tidak mengalami terobosan. Oh Tuhan Yesus, semua kutuk ini sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan biar berkat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Diberkatilah engkau mulai hari ini, karena kutuk selesai. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang sedang kau usahakan. Hari ini aku berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, untuk Gary dan Monik Tuhan, putrinya Ibu Rini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan. Engkau Allah yang baik, dan biar kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Divine connection terjadi atas mereka. Divine connection terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu dengan orang yang tepat dan menerima semua yang Tuhan sudah sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa juga untuk saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan, atas Ibu Krisna. Tuhan, Engkau melihat semuanya. Hari ini apabila masih ada barang tumpasan, hari ini kalau masih ada sesuatu yang mengikat hidupnya, dan itu Tuhan membuat Engkau tidak berkenan. Hari ini di dalam nama Yesus bersama-sama dengan seluruh KKS, oh kami menopang Ibu Krisna Tuhan. Semua perjanjian yang pernah dikerjakan dengan kuasa kegelapan hari ini dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Semua barang tumpasan ini dibakar dengan api Tuhan. Oh Tuhan Yesus, selamatkan Ibu Krisna. Oh Tuhan Yesus, pendampingan Ibu Krisna dengan para malaikat Tuhan. Diberi jubah putih bersih, dan tuliskan namanya di dalam buku kitab kehidupan. Ditulis dengan tinta emas di dalam nama Yesus, meteraikan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Tuhan, apabila kami dulu pernah mengguru, pernah berilmu, punya ilmu, oleh karena ketidakmengertian kami, Tuhan, kami melakukan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Hari ini kami batalkan ikatan perjanjian dengan kuasa kegelapan itu. Dan kami masih menyimpan barang-barang tumpasan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dibakar dengan api Tuhan. Dan kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kalau kami belum bisa memberikan persembahan perpuluhan, ampuni kami Tuhan. Hari ini, kalau Engkau berdagang, karena itu hasilmu adalah harian, Kau kumpulkan harianmu 1/10-nya, kemudian dikumpulkan dalam 1 minggu dan beri itu ke gereja, di mana Engkau tumbuh. Jangan menabur di tempat duri ada, karena itu juga menimbulkan kutuk. Taburlah di tempat yang subur, taburlah di tempat di situ engkau tumbuh di dalam nama Yesus. Taburlah di tempat di mana tidak ada pertengkaran, tidak ada kemunafikan dalam nama Yesus. Taburlah di tempat gereja lokal di mana engkau bertumbuh di situ di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami berdoa juga untuk Ibu Traci di ICU. Tuhan, dia ada di ICU hari ini karena paru-parunya penuh dengan air. Semua kutuk sakit penyakit dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, dan bangkitkan dia, pulihkan dia keadaannya Tuhan. Kalau memang waktunya sudah habis Tuhan, dibersihkan dengan kuasa darah Yesus, dibasuh segala dosa pelanggarannya Tuhan, dan biar Engkau tahirkan hidupnya, jadikan dia milik-Mu di dalam nama Yesus.
Berdoa untuk kami semua yang ada di sini, Tuhan, yang bergabung di dalam Zoom hari ini. Berkat Tuhan turun atas kami, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi kata-kata sia-sia, tidak ada lagi Tuhan kami sembrono dengan hidup kami. Kami berfokus hidup di dalam Kristus, di dalam firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang kami ketahui akan memerdekakan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Iblis, engkau tidak bisa menuntut mereka, sebab hari ini kami sudah berdamai, didamaikan dengan Bapa di surga. Semua kutuk sudah kami akui, semua ikatan perjanjian sudah kami batalkan, semua perkataan sia-sia sudah kami batalkan di dalam nama Yesus. Dan kami akan membayar perpuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kutuk lagi atas kehidupan kami dan seluruh anak-anakmu yang ada di Zoom pagi hari ini. Masuk, pindah dari maut kepada hidup, masuk di dalam Kristus. Dan kami berhak untuk menerima semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami ditahirkan, kami jadi anak-anak Allah. Kami memiliki Roh Kudus yang merupakan meterai bahwa kami milik Allah selama-lamanya dan berhak untuk menerima semua yang Tuhan janjikan dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jangan live dulu, buka kameramu. Minta tolong untuk di foto satu-satu ya, ini ada 100 itu tadi 100 ya. Supaya semuanya kita akan mengingat bahwa engkau sudah masuk 40 hari menjadi pengingatan. Ya, menjadi pengingatan akan 40 hari ini engkau serius dengan Tuhan. Ya, silakan dibuka kameranya. Silakan admin untuk mempotret semuanya ya. Sebagai nanti yes, Tuhan berikan mercy and grace. Haleluya. Berikan anugerah-Mu dan kasih setiamu Tuhan. Beri anugerah-Mu dan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut Zoom pagi hari ini. Dan terima kasih Bu Ana. Ya, alami terobosan, alami semua yang Tuhan sudah sediakan ya. Jangan berkeras dengan dosamu, jangan berkeras dengan sakit hatimu, jangan berkeras dengan traumamu, jangan berkeras dengan barang tumpasan. Kalau memang ada barang hal yang harus dikeluarkan dari rumahmu, keluarkan segera. Nah, ini hari Minggu setelah ibadah nanti engkau punya waktu di rumah, bongkar semua barang-barang ya tidak berkenan di hadapan Tuhan, oke? Baik, Mam. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. 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 Terima kasih Bu Ana. Shalom. Ya, shalom. Terima Selamat kasih, beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Kebaikan Tuhan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ana. Sampai jumpa besok pagi. Nggak tahu besok pagi kita akan membahas apa lagi. Yang jelas itu pasti akan membuat terobosan di dalam kehidupan kita ya. Doa sia-sia. Oke, Tuhan berkati. Bye. Bye. Bu.